Ketemu lagi friend di berbagi. Kita akan masuk berbagi opini ya. Series kita punya berbagi dalam beberapa aspek, tapi sekarang kita akan berbagi opini tentang hal umum, tentang misi dan visi ya. Ada yang beranggapan pertama-tama seorang harus dapat visi sesuatu di masa depan yang sangat dirindukan terjadi, sehingga itu yang membuat dia melakukan tindakan-tindakan di saat ini ya. Kata kuncinya perubahan masa depan yang diharapkan lalu ingin dihadirkan ke masa kini ya. Sehingga nanti seperjalanan dia berusaha, apa yang diimpikan itu tercapai ya. Kata kuncinya ada masa depan, ada perubahan ya. Dan ada keinginan untuk melakukan itu. Nah, visi ini sifatnya menyegarkan ya. Memberi semangat, memberi arah, memberi kemampuan evaluasi ya, apa yang mau dilakukan, apa yang tidak. Nah, lalu untuk mencapai visi ini ada yang berteori harus membuat misi. Jadi misi itu diartikan sebagai cara untuk mewujudkan visi. Nah, opini saya, pendekatan pertama ini nampaknya didasarkan kepada personal. Jadi pendekatan sangat-sangat personal. Jadi sang person itu yang meyakini visinya, sang person yang meyakini misinya, dia bergulat dengan itu semua, dia menganalisis segala sesuatu, dia merencanakan, dia crafting. Jadi visi itu di craft ya, seperti dirajut, sedangkan misi itu dikerjakan, diusahakan, buat strateginya dan seterusnya. Nah, jadi untuk penjelasan pertama ini saya curiga teori itu atau teori visi adalah perubahan. Pertama-tama visi harus diyakini, kemudian misi adalah cara untuk mendapatkannya. Saya curiga itu pendekatan yang didasarkan kepada sangat personal, person yang mendapatkannya. Tapi saya juga punya opini yang lain. Ada yang menyatakan kebalikannya, harus yang didapatkan misi dulu. Kenapa? Karena misi adalah tugas. Misi adalah tugas yang harus diselesaikan. Jadi seorang bisa bergerak kalau dia tahu apa tugasnya. Misalkan tugasnya mengajar ya, seseorang harus tahu dulu tugasnya adalah mengajar, lalu diberikan arah. Setelah tahu tugasnya diberikan arah. Jadi visi itu bagian kedua. Apa arahnya dalam mengajar ini? Arahnya adalah untuk melihat anak didik berkembang potensinya. Jadi potensinya berkembang menjadi sesuatu yang berguna di masyarakat ya. Potensi berpikir, potensi berkelompok, potensi menganalisis dan seterusnya. Nah, pendekatan kedua ini saya curiga itu didasarkan kepada aspek bukan personal tapi komunal. Jadi manusia tidak mungkin bisa hidup seorang diri. Manusia itu selalu berjejaring. Atau yang kedua, manusia itu selalu berakar pada sistem tertentu, berakar pada tradisi tertentu. Gampangannya ya, ketika bayi lahir, dia sudah selalu masuk dalam sistem yang namanya bahasa.
bukan bayi yang menciptakan bahasa, tapi bayi masuk dalam sistem bahasa. Pertama dia dapatkan bayi itu ya tugasnya adalah mempelajari bahasa. Setelah tugas mempelajari bahasa, berikutnya dia diarahkan untuk apa nanti ketika dia menguasai bahasa itu, apa yang ingin diharapkan, perubahan apa dari si bayi ini, bisa berkomunikasi, bisa berpikir, dan seterusnya. Jadi berbagi opini hari ini tentang misi dan visi, ada dua pemahaman, dua teori. Yang pertama, visi harus duluan, kemudian misi adalah cara. Tapi ada yang berkebalikan, pertama-tama harus misi dulu, ngerti tugasnya, baru setelah itu diarahkan kemana. Nah, kecurigaan saya, pendekatan pertama, kalau visi duluan itu murni personal, sedangkan yang kedua kalau misi duluan itu komunal, ya, didasarkan pada komunal. Opini saya condong ke bagian kedua, ya. Bagi saya misi itu harus duluan. Kita sebagai manusia selalu terikat pada tradisi tertentu, terikat pada komunitas tertentu, pada relasi tertentu, pada sistem tertentu, sehingga harus pertama-tama kita sadari ya tugas kita apa. Setelah dapat tugasnya baru kita tahu arahnya mau kemana. Demikian opini hari ini menemani kemacetan di sekitar Cakung dan Harapan Indah. Sampai jumpa di berbagi series selanjutnya.